ternyata nih Komal Oten nih, hostnya Oten ini nggak jelas ini. Gini Mas, izin sedikit. Saya kan dari tadi naik ini, saya bertanya loh, belum dijawab loh ini tadi. Enggak, ini dia soalnya dari tadi dia pengen bertanya ini Pak Polo. Duluan saya host naik ke sini, ini pendeta Marpau udah mau tidur. Ya sekarang aku di tengah-tengah lah, enggak membela Pak Polopo, enggak membela Pak Saragi. Ya silakan abang aja bertanya sama Pak Pendeta, silakan. Iya, saya kan dari tadi ini di sini sebelum Pak Saragi naik. Ini kan ada DM dari pendeta Marpaung Tarutul, dia nanya ulangan 14-18. Itu loh. Sekarang aku bertanya, bukan yang lain, Bang. Oke, sebentar ya, Bang Saragi. Ini harus kita jawab. Sebentar, ya. Sabar. Jadi ini kita skip sebentar ya. Nanti kita akan sambung ini dengan guru besar ya. Kita akan sambung tentang ini supaya kita edukasi ya. Sedikit ya. Biarkan dulu Bang Saragi bertanya, mana tahu nanti pertanyaannya bisa Otennya, hostnya Oten ini nggak jelas hostnya nih. Saya dari tadi mungkin Bang Saragi ini. Tadi loh saya di sini. Bukan. Aku pun melihat Bang Saragi ini, dia ini suaranya macam seperti mau menangis juga sih. Agak kasihan juga suaranya. Iya, karena itu Bang. Dari tadi dia bilang teman-teman kita yang Islam takut menjawab pertanyaan Bang Saragi dari awal tadi. Makanya kurang ajar pendeta besar bilang takut. Ya silakan. Oke, nggak apa-apa lah. Aku ingin berikan sedikit izin teman-teman ya. Berikan ini saya yang bertanya boleh kan? Bisa Bang. Polopo ya bisa. Oke, sekarang kita berikan ruang kepada Bang Saragi ya. Mau bertanya apa Bang Saragi? Sebentar sebelum bertanya, ini saya sampaikan ya saudara-saudara. Nggak sempat Bang. Pendeta besar ini memang pendeta yang sangat besar, pintar dan cerdas, sampai yang mau bertanya pun rebutan loh. Yang mau bertanya rebutan ini, saking pinternya pendeta besar. Silakan yang mau bertanya. Baik. Jadi memang benar ya, aku itu memang seorang pendeta besar yang memang sering ditanya melalui DM, WA dan sebagainya. Mungkin sekarang kita ada oknum terbaru ya daripada pihak Kristen bertanya kepada aku. Mungkin ada pertanyaan yang bagus, mungkin bisa kita jawab, Bang Saragi. Silakan Bang Saragi, mau jawab apa gitu Bang Saragi. Ya udah aku begini pendeta besar, habis Saragi bertanya saya ya. Saya tadi loh. Bisa silakan ya. Iya. Ya silakan Bang Saragi, mau nanya apa Bang Saragi? Oke. Sudah barusan udah ditanya, nggak dengar kapan Pendeta? Jawab langsung. Soalannya. Apa Bang Saragi? Diulang soalannya apa? Nggak dengar aku. Jangan dibuat ketawa ya, jangan dibuat ketawa biar jelas. Masalah abang lucu Bang. Sebentar mas. Host, ada yang ketawa diturunin aja host ya, nggak boleh. Ini host ketawa diturunin aja. Ini Pak Polopo yang di bawah ikut ketawa juga Pak. Aduh, yang di bawah ini. Waktu itu pernah aku blokir, tinggal 2 penonton yang nggak ketawa. Jadi kata yang penonton itu ke Pak Polopo, yang nggak ketawa berarti hidupnya lebih berat daripada salib Yesus. Tapi begini Bang Batam, ini di bawah ini ketawa-ketawa, nggak ngetep, masa 475 baru 85k. Iya polo akunku polo Ya kencangin dulu tetep. Kencangin sebentar Pak Saragi ya, ini supaya komar kita kuat. Tolong di bawah kopi apa? Ditetep ya. Ya silakan Pak Saragi. Dimulai dari sekarang Pak Saragi, silakan. Oke. Bang Abang percaya Al-Quran? Nah sudah satu jawab sudah jawab. Aku bertanya. Tanya dia. Abang percaya sama Quran kan? Percaya Bang. Udah. Soalan bagus. Dengarkan dulu Bang. Ya itu sudah bertanya itu. Ini dulu lah Bang. Al-An'am makasih Pak Sarip, makasih. Al-An'am 108 nih kayak. Ya salam. Abang percaya sama Al-Quran kan? Coba abang cari ayatnya, sunat itu ada nggak di Al-Quran? Tuhan. Apa pertanyaannya Bang? Bang, abang ada nggak ayatnya di Quran? Apa ada yang ayatnya?
Ada ayat Al-Quran tuh ada bang. Apa yang bang pertanyakan? Ada nggak ayatnya di Al-Quran apa itu? Iya. Bersunat. Oh, Dia tanya sunat. memang dia disunat enggak, dia nanya sunat lagi. Enggak, aku nanya, dia tanya balik. Ada di Al-Sunat 13 bersunatlah kamu hari Jumat. Ada. Serius ngasih waktu Coba untuk tunjukkan, bertanya tunjukkan. pertanyaannya. Ada nggak ayat bersunat? Aduh kacau. Ada. Lain orang pertanyaan. Ya silakan. Surah Pak. Al-Sunat ayat 420 bersunat. Sudah, jawab. Tanya lagi. Sudah dijawab. Tanya lagi apa? Mana- Silakan. mana ayatnya? Loh, udah dibacakan barusan. Iya, jawab dulu itu. Sudah dijawab barusan. Ayo, enggak. Pertanyaan ketiga apa lagi, silakan. Enggak. Ayat bersunat ada enggak di Quran? Bang Palopo jawab. Sudah barusan. Iya, di surat Al-Sunat 438 bunyinya bersunatlah kau di hari Jumat. Sudah. Sudah. Enggak, bukan itu, bukan salah itu. Lo kok salah kau gimana? Kau tanya kau yang salah kan gimana? Kau tanya, baru yang jawab bilang kau salah gimana? Mana ayatnya di sini? Sudah dijawab. Oke, pertanyaan keempat sekarang silakan. Apa lagi? Ayatnya mana, Bang? Bukti ayat. Udah Kok bukti? dibacakan Enggak, tadi. bohong. Ya, aduh. Bohong. Ini gambaran Ote nanti dibolak-balik ya kayak begitu. Mantap itu. Bang, nanti aku Kan goreng, kan goreng. Mantap itu. Kasihan juga ini. Makan pakai jengkol itu, boy. Keren itu. Makan ikan asin, Bang. Iya, mantap itu. Mungkin tadi sudah pertanyaan dari Saragi ya. Izin Pak Pendeta Besar karena ini Pak Pendeta Marpaung sudah mau tidur. Tadi ada pertanyaan di ulangan itu. Mungkin ada teman-teman Kristen yang bisa menjelaskan Pak Saragi kan? baik. Iya, silakan Pendeta Besar. Oke, izin Jangan sebentar ya. dipotong-potong loh, yo. Baik. Jadi ini mungkin ada teman-teman daripada mungkin Bang Saragi, ya. Yang jawab Mungkin dari daripada Bang Al-Quran, Saragi Bang. sendiri ya Jangan bisa. dari yang lain. Baik. Iya, Mungkin sabar. Bang Saragi sendiri bisa menjawab ini pertanyaan daripada Pendeta Marpaung daripada Petarutung ya. Sebab dia pun dia bertanya kepada kami udah ini ya. Sebab ini kan pertanyaan yang menarik juga ya. Di ulangan 14-18. Mungkin Bang Saragi pernah membaca ini juga ya. Bang Saragi di Bible Abang ya. Ini di Bible ya. Ini kita Jangan mengambil di Bible, Bang, Alkitab Sabda. Al-Quran. Iya, sabar. Ini pertanyaan. Abang gimana? Al-Quran. Ini Ya sabar. pertanyaan. Tadi kan udah dijawab itu. Ya Ini sabar. pertanyaan Marpaung ini, Bang Saragi harus dihormati. Ini Pendeta Marpaung masa Marpaung. abang aja yang mau Saragi, dijawab? bukan Marpaung. Abang. Salah, Bang. Lompat Oke. lagi. Sebentar Bang Saragi. Lompat tuh. Jadi di ulangan Salah itu, Bang. 14 Salah. Kalian titik lompat, bertindi salah. 18. Itu salah, Di sini kan salah. ada jenis Iya, burung sabar ya. dulu Bang. Ini pertanyaan orang lu. Bang, salah. Bukan itu Al-Quran, itu Alkitab. Bang Saragi sebentar, yang tadi udah selesai. Ini pertanyaan Al-Quran, Pendeta jawabannya Marpaung daripada Tarutung. Bentar. Abang Jangan ini. lompat-lompat, jangan lompat. Kalian lari ke Sebentar. Takut Salib dia. abang bisa balik juga. Takut. Silakan. Oke, baik. Kalian Ini kan teman-teman Kristen di bawah ya kalau ada yang nyimak ya. takut Ini dia. ada pertanyaan daripada di ulangan 14-18 ya. Di sini bukan itu, dikatakan Bang. jenis-jenis burung ya. Ini dikatakan jenis burung di sini itu, dan lak-lak Bukan itu. dan Bukan itu. kuntul. Nah, ini teman-teman Kristen bisa nggak? Ini ada di Bible kalian ya. Mungkin ini kaget nih. Ada banyak Kristen kaget nih. Kuntul. Kaget sebab kalian nggak pernah baca di Bible kalian ya tertulis gitu ya. Jadi di sini dikatakan ada tentang kutlam. Ada kuntul ya. Nah, malahan di terjemahan lain ya dikatakan di sini ya jenis burung ya. Jenis burung di sini ada jenis burung Belum sampai di sini dia lari. di Setengah perjalanan. naik lagi bang. Makanya jangan lari ke sini dulu. Ini yang terakhir.
Parah nih Kristen nih belum kadang-kadang ya. sampai Pariaman sudah turun di Bukit Tinggi. Pak Polopo udah dari tadi Lagi aku. makan keluar nasi semua ini. Lagi makan tadi saya ketawa, saya keluar nasi. Lagi makan. Aku udah dari tadi ngerem-ngerem jangan ke sini dulu dia bakalan kabur. Enggak, maksudnya tadi dia mau ke Bandung, baru puncak turun dia lompat. Tapi teman-teman mungkin ada teman-teman Kristen di bawah bisa menjawab ya. Mungkin bang ini udah kabur juga dia, nggak apa-apa lah ya. Mungkin dia udah ini, mungkin dia minim ya ilmu Bible. Jadi di sini teman-teman Kristen kalian perhatikan ya. Mungkin ada Kristen yang bisa menjawab di bawah ya. Nggak apa-apa, naik aja di kursi ya. Jadi di sini ada jenis burung ya. Izin Ada dulu Pak lalat Pendeta. dan kuntul. Izin dulu Pak Pendeta. Ya, Ini silakan. ada Bang Tigan ini. Bang Tigan Islam apa Kristen Bang Tigan? Kristen bang. Oh iya. Ah, oke. Abang, Bagus, bagus. Bisa Nah ini diperkatakan. ada Iya. teman Kristen nanti ditanyakan. Islam tidak boleh menafsirkan ya, tidak boleh framing, tidak boleh menghujat ya Islam. Benar, Tidak boleh ya. benar. Ini kitabnya mereka ya. Lanjut. Ya, baik. Jadi Bang Tigan selamat bergabung Bang Tigan ya ke Komalnya Batamsel ya, Komalnya Edukasi ya, memberikan pengetahuan umum tentang antara Islam dan Kristen. Jadi di sini ada sedikit pertanyaan Bang Tigan ya. Sebelum aku lanjut pertanyaan ini Bang Tigan. Bang Tigan ini Kristen apa Bang? Katolik ke Protestan Bang? Abang Tigan ini? Protestan bang. Protestan. Baik. Begini Bang Tigan ya. Di sini di ulangan 14, 18 ini kan jenis-jenis burung Bang ya. Di sini dikatakan aku kan baca-baca Bible di TL Bang ya. Dan lalat dan kuntul Bang. Ada burung kuntul Bang. Malahan kalau kita membaca di terjemahan Ledeker Bang ya. Di terjemahan Ledeker ini di Bible Abang ya. Ini Sabda Wed ulangan 14 18 ya Ledeker ya. Dan lalat dan kontul Bang. Jadi ini burung pertanyaan kita di sini Bang. Pertanyaan kita Bang. Ini burung kontol nih burung apa Bang? Bang Tigan. Silakan Bang Tigan. Itu tidak ada kalau di Alkitab kami tidak ada seperti itu bang. Nggak tahu data bang itu. Oke, baik. Jadi kita mengambil di sini Bang ya. Kita kan Muslim itu kan nggak bisa menafsirkan membuat kesimpulan ya. Nanti teman-teman Kristen di bawah ya, dibuka di Alkitab Sabda ya. Alkitab Sabda. Ini laman resmi ya daripada LAI ya. Ini semua terjemahan daripada LAI. Ya, terjemahan daripada LAI. Ulangan 14:8 ini banyak terjemahan TBYT TL ada burung kuntul. Di terjemahan Ledeker, Bang. Ledeker di sini ada terjemahan Ledeker. Ulangan 14:18. Ini dan lalat dan kontul. Ada tertulis Bang? Ada. Malahan ya daripada aku bisa memanggil seorang temanku Bang ya. Dia ini memang seorang yang memang mempelajari membaca Bible. Memang dia kajian Bible dia Bang ya. Di bagian itu dia bisa menunjukkan kitabnya. Ada tertulis daripada terjemahan LAI burung kontul Bang. Ada di Bible lah Bang. Bisa kita memanggil itu? Ada bang. Bang Tigan. Enggak ada? Mungkin bisa Bang Hos dipanggil kita punya mungkin Mas. Silakan. mungkin pakar perbandingan Bible bisa naik sebentar pakar perbandingan pakar Bible. kita. Ya. Pakar pembandingan kita. Ya udah naik gitu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bentar tak nyalain lampu dulu aku. Ya kalau bisa debater Kristen jangan sampai banyak-banyak aku panggil narasumber ya. Soalnya di sini yang naik nggak gratis loh. Ini bayar Pak Polopo sama guru besar sama Pak Pendeta ini aja udah kocor aku ini, nggak ada duit lagi. Apalagi tambah anak baik ini ada Bang Suma lagi. Ya kalau bisa tampilkanlah narasumber Kristen yang hebat gitu seperti kita ini. Ya silakan Pak Kusuma. Jangan lupa follow akunku, akun kecil ini, Anggur Asambal, anak baik. Tolong teman-teman ya jangan lupa follow akun anak baik ini Anggur Asam. Silakan teman-teman izin ya, mohon ya teman-teman ya. Biar kita bisa Izin dulu. Mungkin bisa dikasih lihat covernya dulu biar ini. Covernya benar. Nanti Bang Tigan yang bacakan ya. Gak apa-apa ya Bang Tigan ya. Silakan ditunjukkan covernya. Ya ini covernya iya.
Alkitab. Itu Alkitab ya di atas. Itu Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, berjelas ya. Ada stempelnya ya. Lembaga. Ini. Nah, Lembaga Alkitab Alkitab Indonesia. Ya, jelas itu ya. Nah, jelas itu. Jelas ya. Jadi Bible ya. Baik. Silakan. Di mana tadi? Ulangan 14 nomor 18, Bang. Ulangan 14 ya. Ya. 18. Nah, itu dia. Oke, silakan Bang Tigan dibacakan Bang Tigan. Itu. Ditunjukkan. Bang ya, saya tengok di Alkitab saya dulu betul apa enggak itu apanya Bang. Iya Bang, silakan Bang buka Bang. Silakan. Tapi Abang pakai TB Bang ya. Bang Tigan ya, makan TB ya. Sekarang kita menampilkan tentang terjemahan Ledeker Bang. Bang TB itu harus diingatin Bang. Gimana tadi Bang di ulangannya? Ulangan 14 nomor 18 itu Bang. Kejadian bilangan. Bentar Bang ya, saya cari dulu ya. Ya. Tapi sebelum itu Abang itu pakai Alkitab terjemahan baru, benar ya Bang ya? Iya, ini terjemahan tahun berapa ini saya? Tahun berapa itu Abang pakai itu? Ini di Bibel Abang Kusuma ini kok ada kontrolnya ini Bang. Itu. Yang di Bang Kusuma itu ada itu. Tadi aku dengar saya cari dulu katanya. Cari Bibel atau cari jalan untuk lari Bang? Kabur. Ini tahun 74 nih Bang. Bibel saya tahun 74 keluarannya Bang. Itu tahun berapa Bang? Oh, Abang 74. Oh, 74. Ya. 74 tertulis apa di situ 74-nya? Di bilangan ulangan tadi ya. Ulangan 14 18. Kalau di ulangan 14 1974 ya jelas burung ranggung dan bangau. Bangau kita kenal Bang, burung bangau Bang. Yang di sawah itu kan, warna putih itu kan. Nah kan, burung bangau kenal. Tapi di sini di terjemahan burung kontol Bang. Ini burung apa? Yang kita tanyakan Bang. Itu itu. Kalau burung bangau jelas. Di ulangan. Ulangan 14 18 itu. 14. Ya. Ulangan 14 saya 18 ya. Ya. Baca dulu ya. Iya ini ya, saya baca dulu ya. Burung-burung Ya. burung rangau dan bangau menurut jenisnya. Bukan bulu rangau Bang, bulu ranggung. Abang pun baca salah gimana? Dibaca ulang Bang. Hentikan. Iya, burung ranggau, ranggung. Ranggung, mana ranggau pula? Ya, silakan lanjut. Jadi itu kan burung ranggung dan bangau. Bangau mungkin kita kenal di sawah itu Bang. Jika itu di 1974-nya, nah kan? Tapi kalau di terjemahan Ledeker yang ada di Bang Kusuma ini Bang, di situ ada tertulis burung lak-lak dan kontol Bang. Itu burung apa lo Bang? Itu di situ dikatakan di Bang Kusuma itu. Nah itu. Burung itu nggak ada di situ ya. Di sini nggak ada itu. Ini di terjemahan Ledeker di Bible Abang juga terjemahan LAI itu yang ditampilkan oleh Bang Kusuma itu. Dia pakar Bible Bang. Dia memang banyak Bible-nya versinya. Ya. Nggak pakai yang itu Bang, yang beredar di kami itu bukan yang itu. Makanya kami tidak ada seperti itu Bang. Nggak ada yang beredar di kami. Oh, mungkin Abang ini baru masuk Kristen mungkin Bang Ayah. Jadi Bang Kusuma ini udah lama masuk Kristennya. Gitu. Jadi Mungkin. Bang Kusuma ini memakai kitab yang lama kan? Ya. Itu kira-kira Bang Tigan ya. Itu kan kalau saya ini kan yang kita tahun berapa nggak tahu lah ya. Iya, makanya mungkin bisa ditanyalah kepada nenek moyang Abang apa itu burung kontol, nggak tahu. Mungkin kan Abang kan yang terbaru nih, nah kan nggak pernah baca gitu kan.
Nah, jadi ini terjemahan daripada LI juga, Bang. Atau kuntul ini Jangan-jangan Tigan ini nyamar juga nih pendeta besar, nggak tahu dia. Kayaknya sih, kayaknya. Bisa kita Pak Pendeta, atau jangan-jangan kuntul ini udah diganti dengan kelempong mungkin. kayaknya. Pendeta besar ditanya lagi dia Kristen atau bukan ini, kok nggak Baik, tahu baik, gitu, baik. nyamar mungkin Oke, pendeta. Bang. Tanya lagi. Oh. Mungkin Bang Kusuma, terima kasih Bang Kusuma ya. Gak apa-apa Bang Kusuma, stay aja Bang Kusuma. Mungkin kita akan ingin bertanya kenapa yang sebab Kristen kan jarang baca Bible juga kan, Bang Kusuma ya. Mungkin Bang Kusuma stay aja nggak apa-apa. Kalau nggak keberatan Bang Kusuma ya. Jadi begini ya, Bang Tigan. Sebab di sini Bang Tigan, kebanyakan Kristen yang naik Bang Tigan, banyak yang nyamar Bang. Bisa kita tes dulu sedikit Bang Tigan ya. Sebab kita nggak enak juga kalau ada Kristen nyamar nanti mencoret nama Kristen sebab kan mewakili Kristen Kayak Bang ya. kemarin aja Pak Pendeta Ya. besar di Matius 11:25 biasa di situ dicoba. Iya di situ sebab iya di situ juga 1925 itu. Jadi begini Bang Tigan, bisa kita bertanya sedikit Bang Tigan ya. Bang Tigan kan Kristen Protestan ya Bang Tigan ya. Benar ya? Iya, iya. Baik. Kalau Tuhannya Bang Tigan ini namanya siapa Bang? Tuhannya? Tuhannya orang Kristen, Ya. Tuhan Yesus. Yesus. Okey, baik. Yang pertama lulus ya teman-teman ya. Baik. Yesus. Okey, cukup ya. Yesus ini kan jelas ya anaknya Bunda Maria. Benar ya Bang Tigan ya? Ya, secara jasmani betul. Baik, cara jasmani ya. Okey. Jadi bisa kita bertanya Tuhannya Bunda Maria ini siapa Bang? Tuhan Yesus juga. Nah, Tuhan Yesus. Berarti Yesus ini Tuhanku, anakku ya. Bang Tigan ya. Kalau secara manusia, Hah? kalau Gimana? secara manusia awam seperti itu. Ya. Kalau yang nggak awam nggak seperti itu atau bagaimana? Iya, Hah? betul. Iya, betul. Ya, Kalau tapi yang abang dia- sepakat ya, berarti Tuhanku, anakku gitu ya. Kalau secara daging betul tuh, Bang. Lah malah kabur. Oh, itu yang siapa tadi? Yang naik tadi yang report tuh. Ya, silakan, Bang. Iya. Karena kalau secara pemikiran manusia memang betul ya Abang. Tapi secara iman itu beda gitu. Berarti Tuhannya lanjut Pak Bro. Iya, tapi begini Bang, tadi kan ada melanjutkan mungkin sebelum Abang ke sini kan banyak nih yang apa namanya yang nyamar-nyamar gitu Bang ya, ngaku-ngaku Kristen, ngejelek-jelekin itu yang kita hindari Bang. Banyak juga yang teman-teman yang ngaku-ngaku Muslim ya kan, banyak seperti itulah yang namanya komal begini Bang ya. Nah, makanya kita kadang nanya Bang supaya tidak ada tersinggung atau apa. Izin saya mau bertanya Bang. Di Matius 11:25 Yesus berkata begini Bang. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Betul Bang ya? Sebentar Bang ya, saya tengok dulu ayat Ya. di Matius. Coba ditengok dulu Pak. Ya ya. Jadi biar kita enak sama-sama kan, nggak boleh menghujat ya yang di bawah ya. Di Matius berapa Bang? 25. 11 ayat 25 Bang. Oh, di Matius 11 ayat 25 ya. Saya baca dulu. Ayat yang ke-25. Itu saya baca atau Abang yang baca dulu? Silakan Abang yang baca aja dulu Bang. Jadi biar nggak ini kan. Ya, Matius 11 ayat 25 ya Bang ya? 11:25 Bang. Hah? Berapa? 11 Matius 11 ayat 25. 25 ya? Ya. Oke, ini judulnya ada di atas Bang ya. Ajakan juru selamat. Ini judulnya di atas tuh. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi Engkau menyatakan
menyatakannya kepada orang kecil. Apa itu Bang? Mau ditanya? Orang pandai. Ya, Iya. Sudah baca Bang ya? sudah Bang. Oke. Yesus kan di situ berkata begini, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, dan seterusnya ya. Betul ya? Ya, Oke. betul, betul. Nah, di ayat ini Bang, siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus? Begini dia Bang, kalau Iya, artinya ada silakan. di atas kan, Iya, kita kan belajar ya Bang ya. iya, silakan. Ya, artinya kan gini, kalau judul perikopnya itu kan ajakan juru selamat, berarti ajakan juru selamat bagi kami itu ajakan Tuhan Yesus. Seperti itu pengertiannya di kami Bang. Iya, nggak apa-apa. Kalau ajakan, Iya, nggak apa-apa Bang. Itu kan judul Kalau- perikop. Itu kan judul Iya, iya, perikop. Nah, ayat ini kan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kan gitu. ya Nah, betul. penjelasan di ayat ini, siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus? Dia kan waktu itu masih di bumi Bang. Iya, Tuhan di ini ayat masih ini di siapa? bumi. Ya. Iya, Jadi siapa dia Tuhan langit dan bumi? berkata kepada Bapa, yaitu rohnya. Jadi kalau dia mengatakan kenapa Tuhan Yesus itu disalib, kalau dia mengatakan dia Tuhan, ya nggak nyampe umur 30 tahun pun dia udah dibunuh Jangan bangsa jangan Israel. kesalib Di situ, dulu Bang, Dia- jangan kesalib dulu, jangan kejauhan. Di ayat ini aja Kejauhan. pertanyaannya, siapakah Tuhan langit dan bumi? Ya dia sendiri Bang. Coba baca Dia ulang. merendahkan artinya di sini dia merendahkan dirinya. Nggak jujur Abang. itu Nggak jujur Abang. sebagai kami mengimani dia merendahkan dirinya. Dia Tuhan merendahkan dirinya, makanya Oke, dia berkata ada nggak di kepada situ Bapanya. Tuhan merendahkan dirinya Bang? Ada nggak tulisannya? Jangan menambah loh Bang. Nanti Tuhan marah. Artinya Jangan begini, menambah lewat ayat. perkataannya kan artinya Abang dari baca di perkataannya Amsal, ini di kan situ dia kan dikatakan, dengar dulu Bang. Ada di Amsal dikatakan, jangan menambahi firmanku jika engkau tidak ingin dikatakan pendusta. Jangan menambahi Bang ya. Nah di ayat ini, kita kan ya sabar dulu menambah, Bang. Ayat bukan menambah. ini, ya di ayat ini siapakah Tuhan langit dan bumi? Bapa atau Yesus? Silakan. Tetap Yesus. Coba Abang baca di situ lagi Bang. Tadi kan udah kita baca. Ya, Bang. lanjut Tadi pendeta kan besar. Abang tanya. Lanjut pendeta besar. Ya. Ini Oke, kayaknya kalau bukan Abang Kristen. Nah, kena lagi aku. Ya baik, kita lanjut ya. Oh, sekarang udah selesai. Matius 11:25 ya. Matius 11:25. Baik, kita buka sedikit ya. Bang Tigan ya. Ini menarik untuk kita edukasi kepada itu sebab teman-teman Kristen. Mungkin Bang Tigan ini pun seperti Kristen yang lain juga sih. Ya. Hanya mendengar aja apa kata pendeta, apa kata bapa gereja, Yesus Tuhan, bangun-bangun aja abang. Jadi abang harus merujuk kepada data Bible, pernyataan Yesus itu sendiri ya. Matius 11:25 ya. Matius 11:25 ini di sini dikatakan apa bang ya? Bang Tigan ya. Nah, jadi abang harus melihat apa kata Yesus di Bible itu. Jangan abang mendengar kata bapa gereja. Sebab abang memang gereja di gereja pun ya congor aja. Jadi di sini abang bersyukur kita menampilkan data ya yang tertulis di Bible gitu ya. Jadi di sini di Bible dikatakan Matius 11:25 bang ya. Sebab menurut laporan yang kuterima Bang Palopo ya, 27 orang pendeta mualaf disebabkan ayat ini ya. Bang Palopo ya. Baik. Ini aku ragu juga nih bang. Aku risau juga Bang Tigan nih seperti itu juga nggak tahu ya. Nggak apa-apa lah. Baik, di sini dikatakan Matius 11:25 gitu ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Nah, Yesus ini siapa bang? Tuhan bukan bang Tigan? Yesus ini. Tuhan, baik. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Bapa ini siapa? Tuhan juga. Itulah perkataannya dia merendahkan diri, Bang. Bukan bang, merendahkan diri. Berarti yang merendahkan diri ini siapa? Yang merendahkan diri ini siapa? Tuhan Yesus. Daripada tinggi dia jadi rendah kan?
Berarti ketika dia jadi rendah, masih ada lagi nggak yang tinggi tadi? Tidak ada bang, karena dia Berarti merendahkan ini diri. Yesus ngomong pada siapa ini? Ini. Gimana? Jadi yang ku tanya di sini bang, Tidak ada lagi bang. nggak ada lagi kan? Berarti Yesus ini ketika abang, kalau menurut keimanan abang, dia merendahkan diri. Berarti yang tinggi nggak ada lagi, benar kan? Begini dia bang, kalau Yesus dia merendahkan diri, berarti dia ditinggikan. Kalau yang lain sudah tinggi, kemana lagi dia? Iya, berarti Yesus ini merendahkan diri dari dia kan Tuhan nih, merendahkan diri kan? Berarti yang tinggi udah nggak ada lagi kan? Ya tetap dia tinggi bang, dia kan dalam keadaan manusianya. Jadi di sini Yesus ini dia ngomong kepada siapa nih? Bersyukur kepada siapa ini? Kepada dirinya sendiri. Lah, iya. Nah inilah bang ya. Sebelum kita kembali ke sini ya, kita ajari sedikit ya. Ini aku agak gimana nih bang Brobo, mau gimana? Tambah lagi yang walah. Kepada dirinya sendiri bang. Jadi kalau abang membaca ya di Bible, masa kepada dirinya sendiri, inilah keraguannya bang ya. Jadi kalau kita membaca di Yohanes 15. Oke, bentar ya. Coba abang baca ke bawahnya itu bang. Apa katanya tadi? Kan nggak nyampe abang bahas ke bawah. Baik. Kan? Bentar. Oh, Yohanes 4:26 ini ya. Jadi kalau abang mengatakan kepada dirinya sendiri, ya salah abang. Yohanes 5:26 dikatakan apa ini? Ya, dikatakan apa di sini ya? Yohanes 5:26 nih. Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa hidup di sini? Itulah kan pas yang saya bilang tadi itu bang. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam. Memang dia diri dia sendiri bang. Macam mana kita bilang? Itu ya, diri dia sendiri. Bapa punya hidup sendiri, benar kan? Benar nggak? Benar kepentingan? Salah itu bang. Sebab sama ini dikatakan begitu. Oke, aku baca ulang ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ada berapa hidup di sini? Itulah Bapa dengan anak itu sama bang di dalam. Lah, dirinya sendiri. Si abang ini di sini kan dikatakan Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Anak ini siapa? Yesus kan? Bukannya hidup sendiri di situ bang, abang salah pengertian di situ. Bukan hidup sendiri, salah bang bacaan itu. Coba abang baca, gimana? Aku pula salah. Coba abang baca, gimana? Oke, coba baca. Baca. Sebab sama seperti, saya baca ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya, bukan hidupnya sendiri, bukan hidup di dalam dirinya. Nya ini siapa? Nya ini. Nya ini siapa? Tidak ada di. Enggak ada di. Sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Oke, sebentar. Stop bang. Mana ada di dalam dirinya sendiri bang? Dalam itu mak hidup dalam dirinya sendiri. Mana ada? Dalam. Abang menambahi abang ini. Jangan menambahi bang. Di dalam itu beda itu bang. Jadi sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Oke. Demikian juga diberikannya. Stop dulu bang. Bang Tigan, stop dulu. Nya ini kepada siapa nya ini? Sebentar. Nya ini kembali kepada siapa nya ini? Kepada dirinya. Nya ini kepada siapa? Dirinya. Ya, nya ini siapa? Dirinya bang. Nya itu kan Bapa itu bang. Bapa, pintar. Bapa. Sekarang nya ini Bapa ya. Stop. Sambung bang Tigan. Berarti nya ini Bapa. Bapa punya hidup sendiri ya. Sambung di sini. Bukan hidup sendiri, abang ini mengkeles terus. Bukan hidup sendiri. Lah ini apa ditulis? Ini tulisan apa ini? Ya abang bilang tadi kan hidupnya sendiri, bukan hidupnya sendiri, bang. Abang salah tuh. Lah ini hidup ini hidup dalam dirinya sendiri,
Jadi ini berpandukan merujuk kepada Bapa ini kan? Benar nggak? Ya. Oke. Bapa punya hidup dalam dirinya sendiri ya. Benar ya? Sepakat ya? Ya, dalam. Oke. Ya. Oke, lanjut sekarang. Demikian juga diberikannya anak. Oke, anak ini siapa? Diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Orang ini kan sama-sama hidup di dalam dirinya sendiri. Nggak ada di. Gimana ya bang ini di mana di dalam? Nggak ada di dalam bang. Pendeta besar. Di dalam dirinya sendiri. Pendeta besar, Hidup aku di potong dalam sedikit. diri sendiri. Kasihan juga ya, kasihan ya. Ya. Nonton ini ya. Bapaknya Kasihan juga, bahkan itu bapaknya pun hidup di dalam ya bang. dirinya Ya, sendiri, aku Bang. kasihan, ngeri Ya. juga sih, kasihan juga ya, doktrinnya luar biasa. Apa nggak ngerti Parah, karena Bang, iya. begini loh. Kan ya. Atau Ini loh. ya, Artinya Ya. kan atau abang dibuka kan aja mesti- pendeta besar, gejala orang yang bicara sendiri itu apa gitu loh. Orang yang berbicara sendiri gejalanya apa? Coba dibuka dulu pendeta besar. Jadi kita tahu kan. Ya. Gini, Bang, persepsinya itu kan kalau Jadi abang sebelum mesti- ke itu bang, beda. abang ini gimana sih abang? Jadi ayat sebelum kita ke orang yang bicara sendiri ya. Jadi di sini bang, di sini penjelasannya gampang mengertinya. Jadi Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri, berarti ada dua kehidupan. Gitu loh bang. Itu sebab Yesus itu bersyukur. Ngapa nggak timbul? Sebab itu Yesus bersyukur kepada Bapa. Berarti ada dua pribadi di situ, ada dua esensi di situ, ada Yesus, ada Bapa. Abang ngomong Yesus ngomong kepada dirinya sendiri. Lah, sedeng Yesus ini. Masa dia ngomong kepada diri? Jadi itu sebab Yesus bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa. Sebab di sini jelaskan Bapa punya hidup sendiri, itulah hebatnya Tuhan anak kami, punya Bang. hidup Itulah sendiri. hebat Tuhan kami. Itu bukan hebat bang, Ya. itu tuh ajaran bapak gereja. Bapak abang ngikut. Itu kan firman tadi, Bapa di dalam dirinya dan anak di dalam dirinya. Berarti dia Ada sama berapa loh, Bang. kehidupan di situ? Bapa di dalam dirinya. Sebentar, Anak bang Tigan. Bapak punya hidup begitu. sendiri, benar kan? Anak punya hidup sendiri. Ada berapa kehidupan di Bukan situ? hidup sendiri, Bang. Coba buka abang, bukan hidup sendiri, abang ini salah. Lah. Jadi gini, aku potong sedikit mungkin pendeta besar. Ah. Ini kan terkait bahasa Indonesia ya. Karena aku Ya. dulu jurusan bahasa Indonesia dapat 200 aku. Salah, Bang. Jadi katanya adalah kaidah bahasa Indonesia itu kepemilikan artinya. Nya itu Kepemilikan, menguatkan kepemilikan, kepunyaan. Iya, Jadi di situ masing-masing itu, masing-masing. Ya, masing-masing. Masing ya. gitu. Ya, Ah. oke. Lanjut. Ya, masing-masing. Masing-masing Bang Tigan itu penjelasannya itu Bang Tigan. Atau bahasa aku ini kurang dipahami ya, susah banget Bang Tigan. Jadi jika Gini, dikatakan mungkin gini Pak Pendeta. Ya. Bapak mempunyai hidup dalam dirinya, Yesus juga mempunyai hidup dalam dirinya gitu. Jadi nah itu Bang Tigan. Jadi sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya masing-masing gitu. Nah itu masing-masing Bang Tigan. Paham Krigan? Ngerti Bang Tigan? Bukan seperti itu pengertiannya loh. Yang Bang. tertulis begitu Bang. Aduh, abang ini mana sih Bang Tigan ini? Abang kan bertanya sama saya begini loh Bang. Abang kan Ya. bertanya, itu penilaian saya seperti itu. Kalau penilaian abang seperti itu nggak masalah loh Bang. Menurut abang gimana? Berarti Bapa dan Yesus ini satu kehidupan gitu. Satu. Tapi di sini berbeda tulisannya Bang. Di sini. Kalau mau berbeda itu prinsip abang. Saya nggak memaksakan. Bukan loh, Bang. prinsip Kehendak aku. abang. Aku membaca, Bang. Aku membaca di sini. Di Iya, sini abang kan Bapa membaca. mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri, dan masing-masing nih Bang. Sekarang kita rubahlah sedikit Pak Pendeta besar ya. Ya. Sebab sama seperti Ahayas mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Batamsel gitu Bang. Punya hidup dalam dirinya sendiri, berarti Batam dan Ahayas ya berbeda masing-masing. Gitu loh. Hakikatnya hidup. Paham Bang? Enggak Bang? Ya itu penilaian abang seperti itu. Penilaian aku lah. Mau di bawah tolong donasi ya buat beli baikun malam ini serius. Aku bunuh diri aja lah lagi, nggak mempan aku lagi. Ngerti Serius. juga Bang Tigan ya. Itulah hebatnya itu Bang. Iya.
Jadi Itulah hebatnya gitu loh bang. jadi kembali Nggak ada Allah seperti dia gitu loh bang. Gitu. Pak Yesus Nggak nggak ada mengajar Allah lain. begitu loh bang. Tidak seperti Abang aja yang begitu. Jadi begini, kita kembali ke barusan. Kenapa pula nggak bisa buka di aku ini? Daripada tadi nggak bisa ini. Kenapa ya? Bentar ya. Lambat dia. Jadi kan dikatakan ya Yesus tuh bersyukur kepada Bapa, gitu kan? Bapa itu siapa? Tuhan, pencipta langit dan matikan bumi. wifi. Coba matikan wifi-nya dulu, Bang Ayas. Hidupkan lagi yang di HP. Bentar ya. Jangan sampai mualaf ya, kata besar nanti kita ini malah bangkrut. Nggak ada mainan lagi Pak Buah Guru Besar ya. Iya ini kayaknya sudah oleng sih ini, udah mau mualaf ini. Buat teman-teman di bawah jangan lupa follow akun anak baik. Anak baik ini adalah Anggur Asam. Tolong ya teman-teman ya. Jangan lupa di follow akun anak baik. Terima kasih Ya, teman-teman. dikencengin lagi tap-tapnya, Abang dikencengin nyesal lagi. Kalau nggak ngikut Tuhan Yesus, abang nyesal loh bang. Nyesal kali abang nanti. Ngapain orang dia katanya begini, Yesus, aku mau ikut kau, apa katanya bang? Bang Palopo, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, gimana itu? Justru gini Bang Polopo, dia Iya. bilang kita nyesel. Yesus aja di Matius 7 itu tidak kenal sama Kristen. Betul. Gimana itu? Baru saya nanya lagi, Guru Besar, Yesus, bolehkah saya duduk di sebelah kanan apa katanya? Begini, dengar bang, di Matius ya Markus itu ada juga tentang hal yang duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak punya hak katanya, melainkan Bapa yang telah menyediakannya. Nah itu kata Yesus. Terus gue mau ngikut gimana? Ayo. Begini loh bang, Abang nggak pernah baca Bible, nggak pernah. Saya yakin. Waduh, ini di depan saya nih Bible loh bang, makanya saya suka nengok komal-komal Islam ini. Kenapa? Karena Oke, kalau abang komal Islam ini begini loh bang, kawan-kawan dari Muslim sudah membaca Alkitab gitu. Senang saya karena arti katanya sudah salah mengerti aja kawan-kawan Muslim ini. coba abang artikan itu Matius Yohanes 5:30 bang. Coba artikan kepada saya itu. Yohanes 5:30. Matius mengatakan Yohanes Gini loh, Bang, di- Yohanes 5:30 dibuka dulu bang. itulah jalan dan kebenaran. Betul, Akulah tahu jalan dan saya. kebenaran. Tahu Tapi kalau saya. abang sudah Dia cuma tahu jalan. kitab itu Dia cuma jalan ialah kok. jalan dan Tujuannya Bapak. kebenaran, abang kenapa nggak percaya gitu loh? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia cuma jalan. Kenapa abang Tujuannya Bapak. masih Ini Kenapa abang nggak mau ini Bang Tiga? Iya. Karena Kita mau dia diajak karena dia berkata begini saudaraku, saya mau ikut Bang Palopo apa katanya. Sorry Bang Palopo, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah saya orang Makassar, gimana bisa ikut? Israel aja loh bang. Tidak ada dikatakan aku diutus untuk bangsa Israel, tidak ada. Dia diutus Nah, untuk semua umat soalan manusia. bagus. Soalan. Begitu loh bang. Kalau ada bagaimana? Dia diutus untuk semua manusia gitu. Tidak ada untuk bangsa Israel, tidak ada. Coba pendeta besar dibuka. Baik. Jadi abang ini nanya, jadi Bible.com nggak bisa buka ya, tapi kalau Alkitab Sabda bisa pula ini. Aneh juga aku ya. Susah kalau baca gini ya. Tapi nggak apa-apa lah, bisa baca ya. Okey, baik. Ini yang Matius 15:24 bang. Bang Tigan, cuba dibuka Bible-nya bang. Cuba dibaca kencang-kencang bang. Matius 24. Matius 15 nomor 24. Oh, Matius 15 ayat 24 ya. Ya. Bisa saya baca. Hmm. Ya. Ya.
Bang Herman, selamat malam Bang Herman, menjelang pagi. Jawab Yesus. Oke, silakan dibaca. Jawab Yesus. Selamat malam. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, gimana Bang Tigan? Kenapa rupanya di situ masalahnya, Bang? Nah, kenapa pula? Oke, benar ya dibacakan oleh Bang Tigan tadi ya, Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bang Tigan umat Israel lah, Bang. Secara rohani, Bang. Hah? Israel rohani. Israel rohani. Ada lagi. Woi, Bang Tigan, udah lama aku nggak mendengar Kristen menjawab Israel rohani, Bang. Udah lama lo, Bang. Abang nih baru Terakhir dengar, Bunda Bang. Riris loh. Terakhir Bunda Riris, Bang. Berani abang ngomong Israel rohani ya. Ya, betul. Aduh. Jadi di sini enggak ada baik, loh, baik. Bang. Kita buka dulu Riris. Begini Lama loh, Bang, juga kita makanya nggak lihat ini ya. Begini loh, Silakan. Bang. Begini. Makanya saya bilang secara rohani. Kalau secara bangsa memang saya bukan bangsa Israel, tapi secara rohani saya adalah orang Israel. Gitu loh, Bang. Saat kita baca. Ada sertifikatnya itu, ada ijazahnya atau sertifikatnya rohani Israel, ada namanya di situ. Bang. Itu rohani itu kan itu sertifikatnya loh, Bang. Sertifikatnya itu rohani, itu kepercayaan. Tapi orang Israel nggak percaya Yesus, Bang. Aneh abang ini. Wah, makanya itu, Bang. Kalau secara manusia, orang Israel itu secara manusia ya, Bang ya. Nah ini Orang Bang, Israel. terakhir ini yang ngomong ke kami. Jadi Ini secara orangnya nih. Udah mulai Israel dia. rohani nih. Jadi secara rohani gimana Bang? Secara rohani gimana Bang? Secara manusia Kalau secara rohani, memang saya orang Kristen dari orang Israel. Tapi kalau secara manusia, abang tengok orang Israel itu biadab, Bang. loh macam abang. Macam mana pula abang ini? Orang donatur. orang Yahudi abang bilang orang Yahudi itu bang bilang biadab gitu. Iya. Kalau secara manusianya. Terus kenapa kitabnya abang ambil di tempel di perjanjian lama itu? Kenapa? Gimana, Bang? Kenapa perjanjian lama itu ditempel diambil itu di kitab abang? Itu kan secara rohani itu, Bang. Secara rohani. Lucu deh kamu. Lucu Malahan deh kamu. begini Bang Tigan ini ya. dia nih yang terakhir Itu bilang. dia. Itu orang terakhir bilang Israel rohani itu, Bang. Tuh. Itu. Sebab pernah aku tanya dia, "Oh, ngomong Israel rohani, nikah ngambil enggak nikah rohani?" Enggak katanya. Israel rohani aja dia. Enggak perlu nikah rohani kan, puasa rohani, ibadah rohani, enggak mau dia. Ngambil Israel rohani aja dia ini. Las. Nah, jadi begini dia, macam nggak benar, nggak betul dia kan, nggak waras dia, nggak itu. Bang Tigan dia, kasihan dia ini sebenarnya. Jadi begini Bang Tigan ya, malahan Yesus mengatakan begini, Bang Tigan, Matius 10 nomor 5, coba dibaca Bang Tigan, Matius 10 nomor 5-nya, Bang Tigan. Ini jadi kalau kalian Kristen mengatakan Israel rohani, enggak ada. Ngapain pula kalian tu mengatakan kalau tu bagian daripada Israel? Enggak ada kalian itu. Abang kok memaksakan orang, itulah. Abang kan memaksakan kehendak abang, itu yang Kami berpandukan kepada apa yang tertulis, Bang. Okey, kalau begitu Bang, gini ku tanya ke Abang ya. Di mana Yesus itu diutus kepada Israel rohani, Bang? Di mana tertulisnya? Coba. Ajarannya. Lah, udah dikatakan Yesus itu diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Abang tambahkan pula Israel rohani. Siapa yang ngajarkan? Gitu loh, Bang. Berarti enggak? Coba. Yang nambahin siapa? Aku ataupun abang? Gimana sih Bang Tigan ini?
Jadi kita nih menyampaikan bang kepada abang, nyadarlah, ya gitu ya, sadar. Badan udah berubah kayaknya abang ini, nggak nyadar. Coba. Kalau ya baca di Alkitab kan semua kan ajarannya bagus semua, ajaran kasih, ajaran lemah lembut. Kalau di luar iya. itu kan ajarannya kan bukan ada yang lemah lembut. Iya, bukan maksudnya. Bulu keledai, domba itu Gimana ajaran yang bukan lemah lembut? Gimana sih abang ini? Iya. Yesus itu Iya, kalau di luar, memerintahkan di luar membunuh orang loh bang. daripada- Yesus itu